dua, tiga, empat. Jangan di situ, jangan masuk di situ gitu. Tapi si Sari bilang, nggak apa-apa, nanti ketahuan sama Aldis gitu. Anak kecil ya mas ya. Kami berkumpul di pohon kelapa. Nah, di saat ini kita nggak nemu nih si Sari ada di mana. Sari tuh hilang gitu aja. Kita teriak Sari. Terus saya bilang tadi aku lihat Sari ada di rumah itu. Itu udah dicari polisi gitu-gitu? Iya, udah dicari polisi, terus keamanan setempat kayak Hansip dan lain-lain juga nggak ketemu, nggak ada sama sekali. Jadi bener-bener sampai sekarang hilang tanpa jejak, nggak ada kabar, nggak ada gimana, udah hilang aja. Masih live dari Jogja guys, tapi nih gue pengen kasih tahu, tiba-tiba aja badan gue, seluruh badan itu bentol-bentol guys. Ini gatalnya parah banget nih. Kalau nggak buat kalian nih, para elang dan juga RJL Satset, mungkin syutingnya sudah ditiadakan. Tapi khusus buat kalian, ya udahlah. Nah, malam ini gue kedatangan seorang narasumber yang dia itu punya pengalaman, sahabatnya itu 16 tahun. Sudah hilang ketika bermain petak umpet. Langsung aja kita sapa. Selamat malam Mbak Nasya. Selamat malam mas. Sahabatnya itu hilang ketika main petak umpet? Bener banget, iya. Sampai hari ini? Sampai hari ini nggak ada. Itu udah dicari polisi gitu-gitu? Iya, udah dicari polisi, terus keamanan setempat kayak Hansip dan lain-lain juga nggak ketemu, nggak ada. Main petak umpetnya bareng Mbak Nasya? Iya, bareng saya. Oke, ditahan dulu ceritanya ya. Oke. Nah sebelum dimulai kayak biasa guys, dukung terus konten-konten RJ5 dengan cara komen yang banyak di bawah. Terus misalnya kalian pengen beli. Buat kalian yang pengen mesen merchandise RJL, sabar guys, bentar lagi bakal rilis. Tungguin aja infonya di IG gua dan juga bisa di IG RJL Project. Info lengkapnya bakal ada di sana. So langsung aja kita mulai. Berikut adalah ceritanya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya Mbak Nasya boleh ceritain awal mulanya kayak gimana? Oke, jadi awal mulanya itu saya main berlima mas. Waktu itu saya kelas 1 atau kelas 2 SD itu saya lupa. Saya, Iyo, Aldi, ada Sari, sama ada Cici. Nah, si cowok-cowok ini yang berdua ini itu tuh pertamanya tadi main berdua aja gitu. Nah, sedangkan saya sama ketiga teman saya yang cewek ini main pasaran waktu itu ya. Pasaran tuh apa? Pasaran tuh kayak main masak-masakan zaman dulu, kayak main transaksi jual beli gitu. Itu tepat jam 4 sore. Terus setelah itu kami bosen nih, udah si Iyo bilang kayak, aduh bosen banget, kita main yang lain yuk gitu. Oke, kita main apa nih? Polisi-polisian aja pertamanya, kayak kejar-kejaran maling gitu. Waktu itu terus mau maghrib 5:30. Si Aldi bilang kayak, udah yuk, udah mau maghrib, pulang aja. Terus saya bilang, nggak seru, ntar lagi ini selesai. Terus si Cici ini teman saya bilang, udah deh kita ganti main petak umpet aja gitu. Oh ya udah yuk kita petak umpet. Excited banget dong kami berlima main petak umpet. Nih mainnya di mana? Jadi kita latar mainnya itu ini rumah. Jadi kayak ini perumahan ya mas ya. Perumahan tapi perumahannya itu masih kosong. Jadi belum semuanya terisi rumah gitu. Jadi kayak masih pekarangan gitu. Nah ini rumah saya, ada kebun salak. Ini rumahnya si Cici. Ada kebun lagi, ini rumahnya Iyo, ini ada kebun lagi rumah Aldi kayak gitu. Seterusnya itu. Pokoknya semuanya kebun-kebun, rumah kayak gitu. Nah kami mainnya itu di kebun salak.
di kebun salak ada satu pohon gede, pohon kelapa di tengah-tengah itu. Kami main di situ biasanya, karena kita bisa ngambilin salak buat kita makan nih kalau misalnya kita lapar kan, karena itu salaknya, kebun salak itu nggak dipunyai sama siapa-siapa gitu, jadi bebas aja. Oke, kita main di situ, main di petak umpet. Kebetulan yang jadi itu pertamanya Iyo. Waktu Iyo main itu nggak ada masalah. 1, 2, 3, 4. Nggak ada masalah. Setelah itu Aldi nih teman saya yang main petak umpet yang jadi. Otomatis kami berempat bersembunyi. Nah, di sini puncak ceritanya sebenarnya. Ada pohon kelapa, terus kebun salak tadi, di seberang itu sekitar 3 meter atau 4 meter itu ada rumah. Itu rumah kosong, warna putih. Rumahnya tuh panjang gitu mas. Jadi rumahnya tuh enggak lebar, tapi rumahnya tuh panjang banget. Panjang banget lah, saya nggak tahu itu ukurannya berapa, tapi itu panjang banget. Itu rumah kosong, tadinya tuh mau dibuat balai desa, tapi karena belum ada orang yang nempatin sebanyak itu, jadi dianggurkan gitu loh, mangkrak, jadi kayak proyek mangkrak. Semua orang tua selalu bilang jangan pernah main di situ. Tapi waktu kami main petak umpet, isenglah kami buat main di situ. Nah, isenglah kami buat main di situ. Nah, teman saya yang main di situ adalah si Sari. Sari bersembunyi di rumah itu. Jadi posisinya ini rumah warna putih. Terus di sebelah rumah itu ada sumur tua gitu mas. Nah saya tuh di belakang sumur itu bersembunyinya. Saya udah bilang sama Sari, saya bisik, jangan di situ, jangan di situ, jangan masuk di situ gitu. Saya bilang gitu, karena kan rumah itu rumah nggak boleh dimasukin memang kata orang tua kami gitu. Tapi si Sari bilang, nggak apa-apa, nanti ketahuan sama Aldis gitu. Anak kecil ya mas ya. Terus oke gitu. Akhirnya si Aldi nyari satu persatu dari kami, ketangkap. Terus kami berkumpul di pohon kelapa itu. Nah di saat ini kita nggak nemu nih si Sari ada di mana. Sari tuh hilang gitu aja. Kita teriak Sari. Terus saya bilang tadi aku lihat Sari ada di rumah itu gitu. Terus saya sama teman saya itu lari ke situ. Jadi rumah langsung teras gitu, rumahnya panjang. Saya lihat ada sandalnya Sari ada di situ, tertinggal di situ. Allahu Akbar, Allah. Terus si Iyo bilang, wah ini Sari nih ada di sini. Posisinya sudah azan maghrib, udah Allahu Akbar. Jadi udah proses sandikala, mungkin jam 6 kurang 10 atau jam 6 kurang 5 menit ya waktu itu. Waktu setempat di situ. Terus waktu itu akhirnya saya bilang, kita cari Sari yuk di dalam. Tapi si Cici bilang, jangan, nggak boleh. Tapi Sari gimana? Sari nggak ada gitu. Terus saya sama Cici tinggal di situ. Teman-teman saya nyebarin kalau Sari itu hilang. Akhirnya orang tua kami datang satu persatu. Lah gimana? Kami ceritakan kronologinya, kami petak umpet dan Sari masuk ke rumah itu. Padahal rumah itu mas, posisinya tuh dikunci, nggak ada yang bisa masuk. Dan nggak ada jendela, jadi rumah itu cuma satu pintu dan semuanya kaca, otomatis kelihatan kan kalau misalkan ada anak di situ. Itu. Terus kita intip-intip kayak gini, nggak ada Sari, sama sekali nggak ada Sari. Habis itu saya sama Cici ada di situ. Orang tua kita pergi untuk panggil Pak RT sama RW, ada waktu itu ada RW juga. Tapi saya sama Cici ditinggal di situ. Kami berdua tetap kekeh di sini tanpa didampingi siapapun, mungkin karena situasinya chaos, panik karena si Sari hilang. Orang tuanya juga nangis histeris karena anaknya hilang. Akhirnya saya sama si Cici ini nunggu di pohon kelapa besar. Kami duduk. Terus saya lendetan gitu, saya dek gitu ada kelapa yang jatuh celak. Saya bilang sama Cici, Ci ada kelapa jatuh, kelapa apa nih gitu kan. Terus Cici bilang, coba yuk kita buka yuk, siapa tahu kelapa tua bisa buat kita bahan buat masak-masakan besok gitu. Karena kami nggak mikir kalau teman kami lagi hilang kan mas, karena kan masih kecil ya waktu itu, jadi kami nggak kepikiran.
Terus habis itu waktu kami tendang, saya yang nendang kelapanya itu, kelapanya meringis Mas. Meringis gimana? Meringis, jadi si kelapanya tuh berubah jadi kepala orang, kepala manusia. Jadi kayak kelapanya tuh meringis dan senyumnya tuh semeringai nyampe sini, nyampe pipinya gitu. Jadi kayak senyumnya lebar gitu. Ada setan! Terus saya teriak, Cici teriak, setan gitu kan, setan gitu. Terus semua orang pada datang lagi, kenapa? Itu setan kayak gitu kan, saya sama Cici. Terus habis itu orang-orang di situ nggak ada. Dan kata papa saya tuh nggak ada kelapa jatuh, nggak ada. Jadi dikiranya saya sama Cici ini berhalusinasi, padahal kami berdua tuh sama-sama lihat dan sama-sama ketakutan. Si Cici ngeliat yang sama? Hal yang sama. Jadi ada saya sama Cici yang ngeliat. Nah terus setelah maghrib selesai, kita cari untuk pembagian orang yang untuk cari Sari ada di mana. Terus habis itu balik ke rumah masing-masing. Waktu itu Isya. Nah, setelah Isya jam 8 malam itu papa saya ikut pencarian terus pulang kan Mas. Pulang sekitar jam 10 malam. Katanya tuh nggak ada Sari sama sekali yang terlihat. Terus minta bantuan ke polisi setempat. Akhirnya dilaporin. Terus ada pencarian polisi, ada pencarian hansip dan lain-lain. Ternyata nggak ada juga. Terus habis itu kita pasrah untuk ke tetua desa, ke tetua desa setempat, kayak sesepuh desa setempat gitu. Untuk ini ada yang hilang gitu bla 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 segala macam. Nah waktu itu saya, Iyo, Aldi, Cici lari ke depan. Kita lari ke pekarangan rumah karena kan jaraknya deket-deket kan Mas. Terus kita lari, yuk kita ke situ lagi, yuk kita pastiin si Sari ada di situ. Terus habis itu kita lari ke situ, ke rumah itu. Waktu kita lari ke rumah itu, ternyata si Sari ada di depan pintu. Ada di depan pintu sambil nunjuk ke atas. Tapi tanpa suara. Jadi kayak gitu. Nunjuk ke arah pohon kelapa itu. Waktu itu si Iyo sama si Aldi yang cowok-cowok ini pada cupu Mas. Jadi mereka pada lari, teriak, wah kayak gitu, teriak, lari. Saya sama Cici doang nih sisanya yang ada di situ. Kami lihat di atas itu si Sari lagi boboan di pangkuan perempuan. Saya merinding. Pangkuan perempuan, rambutnya panjang. Mohon maaf, payudaranya segini, mungkin kayak perawakan bebek gombel gitu, panjang payudaranya, sambil dielus-elus gini, dibelai gitu rambutnya. Terus habis itu saya teriak juga, saya nangis histeris, Cici juga. Terus kita bilang sama orang tua kita masing-masing, tapi nggak ada yang percaya, bilang enggak. Itu kalian berlima lihat semua? Lihat semua. Dan yang dilihat sama banget. Itu jam berapa yang lihat? Jam 8 ke atas. Waktu orang tua kami sibuk buat lapor ke kantor polisi. Nah itu kami kan ditinggal di rumah. Kami sengaja buat nyari si Sari ini gitu. Waktu itu langsung pada datang di situ. Si tetua sesepuh ini datang. Untuk istilahnya minta tolong untuk mengembalikan si Sari ini. Tapi gagal dan gak berhasil karena orang tua Sari ini gak percaya Mas. Jadi orang tua si Sari ini gak percaya sama hal-hal yang kayak gitu. Menurut dia anaknya diculik orang karena pada saat itu lagi gempar-gemparnya kalau ada penculikan anak, banyak penculikan anak gitu. Tapi saya jelas lihat sendiri dengan kepala mata saya sendiri bahwa si Sari itu ada di rumah itu dan dia masuk. Padahal waktu dicek sama orang tua kita
itu pintunya terkunci dan nggak bisa dimasukin oleh siapapun. Sumpah nih gue merinding banget nih. Gak, itu si Sari yang Mbak Nasyal itu lihat masuk ke dalam. Masuk ke dalam. Iya, kan tadi saya di sumur nih, terus ini rumahnya. Terus saya bilang, jangan di situ, nggak boleh gitu. Terus Sari bilang, gak apa-apa, diem aja. Dia sambil masuk ke dalam. Dan dia meninggalkan 2 sandalnya di depan pintu persis. Gak, di belakang rumah, di samping rumahnya apa? Yang kosong itu? Kebun sawah. Tapi masih satu komplek? Masih satu komplek, tapi jauh gitu, kayak pojok gitu loh Mas. Oke, berarti kalau lewat situ keluar komplek nggak bisa? Nggak bisa. Nggak bisa, jadi itu kayak bangunan tusuk sate gitu loh Mas. Nah itu yang tusuk satenya tuh itu. Buat kalian yang punya pengalaman horor nyata, bisa kirim cerita kalian ke email rj5 atau DM Instagram rj5. Posisinya kayak tusuk sate gitu kan Mas. Jadi itu tuh rumah itu emang bener-bener tusuk sate gitu. Dan gak ada orang yang bisa keluar lewat situ dari komplek gitu. Nah habis itu kamu udah dengar belum kalau semalam si Sari hilang? Hah? Hilang di mana? Kok bisa, Mas? Gak tahu, belum ketemu sampai sekarang. paginya tuh tetap heboh kan nih, komplek ini, perumahan ini heboh. Habis itu mulai lagi jam 3 sore kita udah pulang sekolah nih, udah pada pulang sekolah, akhirnya kita main lagi walaupun kita dilarang, jangan main dulu, jangan keluar dulu gitu kan. Terus saya, Cici, sama teman saya Nadine namanya. Itu beda orang lagi ya Mas ya, dari yang bermain peta umpet itu sama Nadine. Kita ke situ, ke rumah tusuk sate itu, kita cari si Sari. Sari gitu kan, kita semua kayak gitu. Teriak-teriak kayak gitu satu persatu, kita ngelilingin situ kayak dari sumur ke situ lagi, sumur ke situ lagi. Tiba-tiba saya sama Nadine itu lihat Sari ada di pojokan pintu. Jadi rumahnya itu kan tadi yang saya bilang kan pintu, kaca, langsung kaca semua, nggak ada jendela. Nah si Sari tuh ada di sebelah pintu sini, jadi kayak nengok setengah ke jendela gini. Gitu posisinya. Terus dia nengok sebelah gini, terus dia bilang, "Hihi, aku di sini, cari aku kalau berani." Ya merinding saya Mas. Dia bilang kayak gitu si Sari. Kami bertiga, tiga-tiganya lihat. Terus kami bertiga ini langsung tanpa basa-basi kita langsung buat gedor-gedor, karena saya kira itu beneran Sari. Terus saya gedor-gedor, Sari itu tetap nggak kebuka. Terus si Sari jalan membelakangi kami keluar lewat pintu belakang. Sedangkan kita nggak punya akses buat ke pintu belakang karena ketutupan sama pohon salak dan si sumur tua ini. Gitu Mas. Terus akhirnya saya manggil sama Pak Satpam di komplek itu, "Pak, tadi saya lihat Sari ada di rumah ini, tolong dicek," gitu kan. "Nggak ada Mbak, nggak ada," gitu. "Kemarin udah dicek nggak ada, tapi saya lihat, beneran saya lihat," gitu. Terus akhirnya saya dibawa sama si Nadine sama si Cici ini, dibawa ke tetua tadi, sesepuh tadi. Saya ceritain, saya lihat di situ. Terus si sesepuh langsung datang ke tempat. Terus si sesepuh langsung ngecek ruangan gitu lah ya Mas ya, untuk dibuka sama Pak Sapam, terus ngecek gitu. Terus sesepuh bilang, "Ini si Sari nggak ada di sini, tapi si Sari ada di pohon kelapa tua itu." Terus habis itu papa saya itu termasuk orang yang sangat skeptis dengan hal-hal gaib kayak gini. Terus papa saya nggak percaya, tapi papahnya si Sari yang hilang, anaknya yang hilang ini percaya, dan ibunya juga lumayan percaya. Tapi papa saya sama papahnya yang lain-lain gitu, orang tua yang lain itu agak skeptis, kayak ini cuma mau meres duit aja nggak sih, ini beneran nggak sih gitu.
Karena papa saya tuh orangnya sangat rasional banget. Terus papa saya bilang sama si sepuh itu, tolong dong kalau beneran ada, buka mata batin saya. Biar saya bisa lihat kalau si Sari ada di sana beneran. Saya nggak mau kalau saya dibohongi. Karena memang kalau dilihat ya di pohon nggak ada apa-apa. Iya, nggak ada apa-apa. Secara mata telanjang nggak ada apa-apa. Dan di rumah tadi pas ditelusurin juga nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Karena tanpa sekat dan langsung kaca. Jadi semuanya terlihat. Padahal tadi sebelumnya lihat Sari. Lihat Sari ada di pintu itu, terus dia kayak gini. Kan rambutnya Sari panjang, ponian gitu Mas. Gitu. Papa saya, singkat cerita papa saya langsung dibukain mata batin, mungkin mata batin ya, sama si sesepuh ini. Akhirnya papa saya lihat dan papa saya langsung pingsan plek gitu. Yang papa saya lihat itu perempuan tadi, si lampor tadi, bilangnya si lampor ya Mas. Si lampor tadi, si perempuan ini yang lagi duduk sambil ngelus-ngelus Sari bangkuannya. Sambil nyanyi Mas, nyanyi kidung Jawa. Lir ilir kalau tahu. Memauni barang karayo. Sambil nyanyi itu, terus kemudian papa saya waktu bangun bilang kayak gitu, terus orang tuanya Sari tambah histeris nih, nangisnya. Si tetua itu bilang kalau kamu mau anak kamu balik, kamu harus ngasih yang sesuai sama yang dia mau. Terus kan sudah dirundingin di RT kalau nggak salah ya, kata cerita papa saya itu udah dirundingin di RT kalau nggak bisa nih, kalau harus nyawa dibayar nyawa, istilahnya kayak gitu, nggak bisa. Karena nggak ada juga yang mau dikorbanin siapa gitu kan. Terus akhirnya dicoba plan B untuk dikasih boneka ke roh itu, ke si lampor ini. Nggak mau ditolak, makin marah dan malah makin mengganggu si kompleks sekitar itu. Jadi rumah saya diganggu, sering diketok-ketok tiap hari. Pasti selalu ada yang ngetok-ngetok sampai saya pindah dari perumahan itu. Sosoknya kayak gimana? Boleh disebutin lagi nggak? Sosoknya itu perempuan, tinggi banget. Tingginya mungkin 2 meter gitu. Sepohon kelapa itu, tinggi lagi dikit. Kalau dia lagi berdiri ya Mas, maksudnya di posisi tegak gitu. Kalau lagi duduk kakinya tuh ongkang-ongkang gitu Mas, dan panjang banget. Yang saya lihat waktu itu kulitnya hitam semua. Terus kulitnya keriput, rambutnya tuh nggak panjang sih Mas, nggak panjang yang panjang gitu, nggak. Rambutnya itu setangan saya, sesiku saya ini. Terus rambutnya itu yang sininya botak. Nggak punya jari, jadi dia ngelus-ngelus langsung pakai telapak tangannya gini gitu. Itu sih Mas. Terus selalu ada yang ngetok-ngetok di perumahan saya, setiap sampai keganggu, sampai akhirnya perumahan itu sekarang kan, perumahan itu kan dibagi beberapa komplek ya. Nah di komplek perumahan itu sekarang udah jadi lapangan aja Mas. Jadi rumah-rumah di situ dan gedung itu, maksudnya si tusuk sate ini udah dihancurin, udah jadi lapangan voli sekarang. Kalau sekarang gitu sih Mas. Akhirnya gimana? Sari? Nggak ketemu. Nggak ada yang Disebut nggak kemana gitu? Enggak. Kasusnya? Nggak ada. Udah kasusnya udah berhenti ngambang aja di situ. Sampai keluarganya Sari pindah. Jadi keluarganya Sari itu pindah sebelum saya pindah dari perumahan itu. Pindah ke daerah Jawa Barat. Dan nggak mau mengingat kejadian itu lagi. Karena anaknya benar-benar hilang tanpa jejak, cuma ninggalin 2 sendal yang ada di depan rumah itu aja. Sempet ditanya nggak sama keluarganya? Apa disalahin itu? Kamu main kemana sama dia? Kan orang terakhir berarti. Iya, saya itu, ditanyain, diinterogasi gitu. Waktu rapat RT RW sekomplek juga ditanyain, tapi kita tetap jawab jujur aja. Karena saya yang lihat terakhir kan, waktu saya di sumur, dia mau masuk ke dalam rumah itu. Di sumur juga udah dicari? Udah dicari, bahkan apa sih Mas dulu kayak pemadam kebakaran. Nah itu sampai menelusuri. Oh ada pemadam juga? Ada, karena untuk menelusuri sumur. Wah rame Mas itu Mas di kompleks saya di perumahan. Nggak ada juga? Kebun? Nggak ada sama sekali. Jadi
bener-bener sampai sekarang hilang tanpa jejak, nggak ada kabar, nggak ada gimana-gimana, udah hilang aja gitu. Sempet ada dugaan nggak? Dugaan waktu itu saya masih kecil sih Mas, jadi saya nggak terlalu paham. Tapi kalau kata papa saya sih kasusnya ngambang sampai situ aja. Jadi tidak ada kelanjutan lain dari pihak kepolisian karena yang tertinggal cuman sendal aja. Dan di situ nggak ada CCTV karena posisinya kebun-kebun dan saksinya kami anak-anak kecil ini gitu. Yang masih kecil ini dan nggak bisa ditanyain apa-apa selain yang kami lihat secara langsung gitu. Gitu. Jadi sampai sekarang hilang tanpa jejak. Well, ini misterius banget ya, dan mungkin yang ada yang menonton video ini ya, yang mengalami atau ikut serta dalam kejadian Mbak Nasya itu boleh banget komen di bawah. Nah, nanti bakal banyak pertanyaan di closing. Itu deh guys, sebuah kisah misterius dari Mbak Nasya ya, dimana sahabatnya sampai hari ini hilang, nggak bisa ditemukan saat bermain petak umpet. Nah, ini bakal banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini ya. Mbak Nasya itu bukan kasus pembunuhan. Bukan Mas. Karena kan kemarin itu juga sempat heboh kan, ada cerita anak hilang, ternyata pelakunya orang tuanya sendiri gitu. Iya benar, sempat rame ya kemarin ya. Ya kalau ini bukan Mas, karena sampai sekarang bapaknya aja juga sedih, nggak tahu di mana anaknya, dan saya terutama yang main di situ. Yang terakhir itu ya, lihatnya ya. Iya, terakhir kali itu dia masuk ke dalam rumah itu sambil bilang kalau halo aku di sini, kalau berani cari aku ada di sini. Tapi setelah kejadian itu pernah mungkin melihat si Sari lagi atau dimimpin gitu nggak? Saya pernah dimimpiin Sari sih Mas. Saya pernah dimimpiin Sari, dia bilang gak usah nyari aku udah tenang di sini. Setelah kejadian itu? Iya, belum lama sih Mas. Jadi kejadiannya gini, saya balik nih pulang kampung nih ceritanya. Saya balik pulang kampung ketemu reuni sama teman-teman saya yang waktu kecil itu. Setelah pulang dari situ, kan topik pembahasannya waktu itu kan tentang hilangnya teman saya ini. Terus habis itu saya pulang ke rumah, saya tidur, saya dimimpiin sama Sari kalau dia bilang bahwa udah nggak usah nyari, aku udah tenang di sini. Dalam wujudnya yang masih kecil? Iya, wujudnya masih kecil, masih bawa bonekanya. Jadi dia kemana-mana bawa boneka teddy bear gitu Mas. Oh iya. Dan masih pakai baju garis-garis ungu, daster yang segini, selutut gitu. Kalau menurut kalian ini kira-kira ya kemungkinan hilangnya Sari itu kemana? Boleh buat komen di bawah. Nah, Mbak Nasya ini ternyata juga punya pengalaman ya. Iya. Temannya itu sempat 7 hari tidak sadarkan diri ketika mendaki Gunung Prau. Betul. Tahun berapa itu Mbak? Waktu saya 17 tahun sih Mas, jadi kurang lebih 2017 atau 2018 gitu pada saya. Sekitar tahun segitulah. Itu berarti saat itu panik juga ya, karena dikira ada potensi untuk meninggal gitu ya? Betul, saya kira itu penyakit medis Mas. Dan kebetulan yang mendaki itu cuma berempat, 3 cewek 1 cowok juga. Jadi keadaannya chaos banget, kacau banget, panik banget, nggak karu-karuan pokoknya kondisinya. Dan cuaca juga mendukung, kayak hujan terus, dingin banget gitu. Jadi semuanya kayak menusuk banget suasananya gitu. Gimana guys, kalian setuju nggak Mbak Nasya buat cerita lagi di RJL? 10.000 komen di bawah. Oke Mbak Nasya, terima kasih ya udah bercerita di RJ5. Nah itu dia guys, sebuah kisah dari Mbak Nasya. Tapi ingat sekali lagi pesan gua, misteri hilangnya Sari bisa terjadi karena beberapa kemungkinan. Mulai dari yang logis sampai ya mungkin aja hal-hal yang di luar nalar. Tapi apapun itu, semoga kisah ini dapat dijadikan pelajaran. Jangan sampai mengumpet di tempat yang rawan dan berbahaya, khususnya bagi anak-anak kecil.
Ambil baiknya, buang buruknya. Dengan adanya kisah-kisah seperti ini, jangan malah menjadikan kalian takut. Akan tetapi kalian semakin yakin dan percaya dengan kebesarannya. Gue Fajar Aditya, RJ5 undur diri. Ciao.